Audit, pertanggungjawaban pemerintah dan auditor. Perkenalkan, saya Ardia Pramesti dari kelas 7 APC. Perkenalkan, nama saya Zila Vera Saputri dari kelas 7 APC. Perkenalkan, nama saya Preza Lapriansa dari kelas 7 APC. Perkenalkan, nama saya Nurba Ferisca dari kelas 7 APC. Perkenalkan, saya Rizky Novia Ramadana, kelas 7 APC. Pengertian audit yaitu suatu proses sistematik secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan sektor publik. Cakupan audit. Ada beberapa cakupan audit yang dipergunakan dalam metode audit. Di antaranya, yang pertama ada audit umum atau general audit dan audit keuangan atau financial audit. Yang kedua ada audit operasional, audit manajemen, audit atas program, dan audit kinerja. Yang ketiga ada audit komprehensif. Yang keempat ada pemeriksaan kemudian atau post audit. Yang kelima ada audit khusus atau special audit. Dan yang keenam ada audit atas kecurangan atau fraud auditing. Selanjutnya, yang ketujuh, ada evaluasi, due diligence audit, dan katalisator. Yang kedelapan, ada audit pajak atau tax auditing, dan audit sosial atau social audit. Yang kesembilan, ada audit tunggal atau single audit, dan audit mutu atau quality audit. Yang kesepuluh, ada audit berbasis risiko atau risk-based auditing, dan audit ketaatan atau legal auditing. Yang ke-11 ada audit lingkungan, audit eksternal, dan audit internal. Dan yang terakhir ada objek pemeriksaan atau OBRIK. Objek audit sektor publik. Objek audit sektor publik meliputi keseluruhan organisasi di sektor publik dan atau kegiatan yang dikelola oleh organisasi sektor publik tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Setiap objek audit memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan sistem pengendalian wewenang yang diselenggarakan pada organisasi tersebut. Dalam suatu divisi yang dikelola secara transliasi, pemimpinan departemen divisi memiliki 3 wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur departemen divisi tersebut seperti suatu organisasi yang berdiri sendiri. Ideologi audit dapat diartikan sebagai satu aturan yang bertautan luas antara ide-ide dan keyakinan tentang dunia yang diselenggarakan oleh sekelompok orang. Dalam hal ini, auditor yang diterapkan dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi atau organisasi sektor publik. Ideologi audit terdapat di negara demokratis, di mana negara harus bertanggung jawab atas integritas, kinerja, dan kepengurusan, sehingga pemerintah harus menyediakan informasi yang berguna untuk menaksir akuntabilitas serta membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah adalah entitas pelapor atau reporting entity yang harus membuat laporan keuangan. Audit dalam hal ini berfungsi memeriksa dan memberikan opini terkait laporan yang dihasilkan tersebut. Proses audit sektor publik, yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik, penentuan tujuan dan lingkup audit, penilaian resiko, penyusunan rencana audit atau audit plan, penyusunan program audit. Yang kedua ada pelaksanaan atau executing, yaitu pengujian dengan prosedur analitis seperti pengujian substantif, pengujian yang berstandar pada pengendalian internal pengujian substantif. Lalu yang ketiga ada pelaporan atau reporting, yaitu laporan audit tahunan atau annual audit report, laporan audit triwulan 3 months audit reports, laporan kemajuan kinerja bulanan atau monthly progress report, laporan survei pendahuluan atau preliminary survey report, laporan audit intern atau intern audit report. Yang terakhir ada tindak lanjut hasil audit, yaitu pelaksanaan review follow up, batasan review follow up, implementasi rekomendasi, pemeriksaan kembali secara periodik. Perbedaan audit. Yang pertama, audit sektor publik. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara. Yang kedua, audit sektor bisnis. Audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba.
Tipe-tipe audit sektor publik. Yang pertama, audit kepatuhan. Yang kedua, audit keuangan program publik. Yang ketiga, audit kinerja sektor publik. Dan yang keempat, ada audit investigasi. Lingkungan audit sektor publik. Dari berbagai sebutan yang muncul, audit sektor publik dapat diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan sudut pandang politik, administrasi publik, sosiologi, hukum, dan ekonomi sering mengakibatkan tumpang tindih batasan. Perkembangan yang ada saat ini mulai lebih ke arah pendekatan yang dipilih seperti gender, politik, ekonomi, kepemilikan atau ekuitas, akuntabilitas, dan hak asasi, atau dengan kata lain, pengertian cakupan sektor publik dapat disimpulkan longgar dan luas. Pendekatan audit sektor publik. 1. Audit transaksi. Pendekatan meliputi pembuktian seluruh transaksi yang terjadi setelah melihat dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang ada. 2. Audit neraca. Pendekatan meliputi verifikasi seluruh aktiva dan kewajiban yang disajikan dalam neraca. 3. Audit sistem. Pendekatan ini melakukan pengujian sistem akuntansi dan sistem pengendalian klien. Akuntansi dan auditing di organisasi sektor publik. Hubungan antara akuntansi dengan auditing merupakan suatu hubungan yang tertutup. Auditor selalu menggunakan data-data akuntansi dalam melakukan kerjaan auditing. Auditor harus membuat suatu keputusan tentang pengalokasian data akuntansi yang dibuat oleh pihak manajemen dan harus memutuskan apakah laporan keuangan yang disajikan telah sesuai atau terdapat salah saji. Tujuan utama dari kegiatan audit yaitu menemukan permasalahan pokok proses audit adalah memberikan sasaran yang jelas dalam pelaksanaannya. Hal ini diperoleh melalui proses pengetesan. Objek audit sektor publik. Yang pertama adalah aspek keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif. Yang kedua adalah aspek kinerja. Aspek kinerja adalah objek pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Peran auditor sektor publik menurut Peraturan BPK Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Yang dimaksud dengan pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas auditor sektor publik adalah melakukan audit atau pemeriksaan terhadap organisasi-organisasi sektor publik mengenai kewajaran, keuangan maupun kinerja organisasi. Auditor berhak mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pendapat yang akan diberikan dan bertanggung jawab penuh untuk merencanakan dan melaksanakan audit. Isu-isu utama di audit sektor publik. Yang pertama ada prosedur auditing peristiwa kemudian dan kekaitan dengan prosedur auditing. Asal rasis laporan keuangan dan tujuan audit. Yang kedua kode etik auditor sektor publik. Yang ketiga ada permasalahan terkini auditor sektor publik.